Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Para mahat dan akhwat sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan segala nikmat karunia kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan selalu bisa menghantarkan diri kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, hamba yang pandai menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalannya, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Di dalam kesempatan kali ini kita akan membaca ayat yang ke-81, 82 dan juga insyaallah 83 dari tafsir surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Para umat dan akhwat sekalian, ayat ini sesungguhnya berhubungan dengan anggapan orang-orang Yahudi, di mana mereka mengatakan bahwa api neraka itu tidak akan menyentuh mereka kecuali dalam hanya bilangan hari. Sehingga apa yang menjadi klaim dan anggapan mereka itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya agar mempertanyakannya. Qul attakhadtum 'indallahi ahda. Apakah memang kalian sudah pernah mengadakan perjanjian dengan Allah tentang apa yang kalian katakan tadi? Fala yukhlifallahu ahda, sehingga Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kalian hanya berkata atas nama Allah yang kalian tidak tahu? Yang benar adalah yang kedua, bahwa perkataan mereka bahwa mereka tidak akan disentuh dari neraka tersebut, itu hanya perkataan yang tidak memiliki dasar ilmu. Sehingga Allah tegaskan di ayat yang 81 yang kita baca kali ini, kata Allah, bala, ya kan? Artinya tidaklah benar apa yang mereka katakan, tidaklah benar apa yang mereka telah klaimkan, tidaklah benar apa yang mereka anggap. Kata Allah, man kasaba sayyi'ah, barang siapa yang telah melakukan satu kesalahan, wa ahatat bihi khati'atuh, sementara kesalahan tersebut adalah mengelilinginya, meliputinya. Para ulama menjelaskan bahwa satu kesalahan yang kategorinya kesalahan itu bisa meliputi dan mengelilingi dirinya adalah, kata mereka, tidak lain ini merupakan dosa besar. Bahkan sebagian menyebutkan pendapat Ibnu Abbas, ay amila mithla a'malikum wa kafara bimithli ma kafartum. Artinya orang-orang itu telah berbuat dan beramal seperti kekufuran orang-orang kafir.
Sehingga di dalam beberapa keterangan yang lain, di antaranya Ibnu Katsir mengutip pendapat daripada Abi Hurairah dan yang lainnya, dikatakan wa ahatat bi khati'atuhu itu adalah yaitu ahata bihi syirkuhu. Artinya bahwa dosa yang mengelilingi orang tersebut dengan kesalahannya tadi tidak lain adalah dosa syirik. Sehingga Allah katakan berikutnya, faulaika ashabun nar. Mereka itulah yang akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, di mana mereka akan kekal di dalamnya. Jadi kalau kita lihat kepada akhir ayat, Allah mengatakan faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka kejahatan ataupun dosa yang disebutkan di awal ayat adalah bukan dosa sembarangan, bukan dosa sederhana, bukan dosa besar yang mungkin kategorinya mudah untuk mendapatkan ampunan Allah. Tapi dosa besar di sini para ulama hampir sepakat bahwa dosa tersebut adalah tidak lain bentuknya kufur dan syirik. Karena itulah yang bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Penafsiran akan makna man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khati'atuh dengan kufur dan syirik itu, ini bisa dikuatkan dengan lanjutan ayat berikutnya, di mana dalam ayat yang ke-82 Allah mengatakan walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal salih, mereka itulah orang-orang yang menjadi penghuni surga. Hum fiha khalidun, di mana mereka kekal di dalamnya. Ayat ke-82 ini menyebutkan orang yang beriman dan beramal salih. Dan Allah katakan mereka kekal dalam surga. Sedangkan di ayat sebelumnya Allah mengatakan orang yang berbuat dosa dan kesalahan, sementara mereka kekal dalam neraka. Maka ayat ini bisa menjadi penguat akan makna bahwa ayat yang ke-81 adalah dosa kufur dan syirik. Kenapa? Karena lawan daripada surga adalah neraka. Lawan daripada iman yang disebutkan di ayat ke-82 tidak lain adalah kufur dan syirik. Jadi coba kita perhatikan para jamaah sekalian, para ummahat. Di akhir ayat 81 Allah mengatakan ulaika ashabun nar. Di ayat 82 ulaika ashabul jannah. Ini berlawanan tidak? Berlawanan, surga dan neraka. Di ayat 80 adalah dua. Allah tegas mengatakan walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal salih. Sedangkan di ayat 81 Allah tidak sebutkan bentuk dosanya, tapi Allah menyebutkan isyarat bahwa dosa itu adalah mengelilingi orang tadi dengan kesalahannya tersebut, di mana ini isyaratnya adalah lawan daripada iman, yaitu adalah kufur dan syirik. Jadi para jemaah sekalian, para umat sekalian, maka ayat ke-81 kalau kita membaca tafsir dari para ulama, Ibnu Katsir mengutipkan banyak riwayat bahwa dosa yang dilakukan di dalam ayat tersebut adalah dosa besar. Bahkan sebagian hampir sepakat mengatakan dosa itu dosa kufur dan dosa syirik. Para umat dan akhwat sekalian, terkait dengan ayat ini Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengutip satu riwayat dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apa sabda Rasul itu? Kata Rasul, iyyakum wa muhaqqirati adz-dzunub. Hati-hati kalian dengan menganggap remeh sebuah dosa. Artinya hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang mungkin oleh orang dianggap sebagai dosa-dosa kecil, dosa-dosa ringan, dosa-dosa yang enteng. Hati-hati kata Rasul. Kenapa? Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikannahu. Karena sesungguhnya dosa-dosa yang kecil dan enteng dan ringan tadi boleh jadi dia itu berkumpul pada seseorang sehingga dosa itu akan bisa membinasakan orang tersebut. Artinya memasukkan dia ke dalam neraka. Di mana terkait dengan ini diberikan perumpamaan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perumpamaan begini, kamatsali qaumin nazalu bi ardi falat. Seperti misalnya ada sekelompok kaum yang mana mereka singgah di sebuah tempat yang luang, tempat yang lapang, katakan padang pasir, gitu kan. Sementara ketika mereka singgah di tempat tersebut, kata Rasul, faja'ala ar-rajulu yantaliqu, di mana orang-orang yang tadi tergabung dalam kaum tersebut, mereka mendatangi tempat tadi, fayaji'u bil'udi. Setiap orang membawa sebuah ranting. Warajulu yaji'u bil'udi. Sementara yang lain juga bawa sebuah ranting. Kalau katakan orang tadi adalah berjumlah 2000 katakan saja. Kemudian setiap orang membawa sebatang ranting. Kira-kira kalau 2000 ranting dikumpulkan seperti apa itu? Kata Rasul, jama'u sawadan, maka akan terkumpul satu yang hitam. Artinya kumpulan daripada tumpukan kayu. Kalau saja tumpukan kayu tersebut dinyalakan padanya api, kira-kira bisa membakar tidak? Tentu bisa membakar. Begitu pula dengan dosa-dosa yang kecil yang mungkin dikerjakan oleh seseorang. Ketika dia mengerjakan. Sehari dia mengerjakan mungkin bukan 1-2. Karena dianggap enteng mungkin 10. Mungkin 20 sehari dia mengerjakan dosa kecil. Kalau 20 kali sebulan sudah 600. Kalau 600 batang ranting akan membinasakan dia. Makanya kata para ulama, innamas sailu ijtima'un nuqat. Sesungguhnya yang namanya banjir itu kan apa sih? Banjir itu kan kumpulan dari tetesan air hujan. Kita lihat banjir besar. Dari mana munculnya? Dari ujung sana. Asalnya apa? Asalnya tetesan air hujan. Cuma karena begitu banyak, maka kampung itu akhirnya terendam oleh air. Begitu pula dengan dosa. Makanya Rasul mengingatkan kepada kita, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Hati-hati kalian dengan meremehkan, menganggap enteng yang namanya dosa. Gitu. Jadi para umat dan akhwat sekalian, ayat ke-81 adalah memberikan penegasan kepada kita bahwa dosa kufur dan syirik akan mengekalkan orang dalam neraka. Sebagaimana iman dan tauhid serta amal saleh yang didasari oleh iman tadi, maka itu akan bisa menyebabkan orang masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Ini harus jadi keyakinan kita bahwa orang yang memang seperti itu adalah tadi kelompok yang pertama masuk ke dalam neraka. Orang yang dengan iman dan tauhid serta amal salehnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ayat ini adalah
81 dan 82 Allah gandengkan. Ya, banyak Allah menggandengkan ayat itu. Satu dengan ayat itu adalah bertolak belakang. Jadi kadang-kadang Allah menggandengkan ayat itu, yang satu menyebutkan tentang keburukan, yang satu menyebutkan tentang kebaikan. Kenapa disebutkan bergandeng begitu? Karena sesuatu itu akan menjadi jelas dengan lawannya. Gitu. Kita lihat ada seseorang, ini laki perempuan, ya kan? Kita akan tegas mengatakan dia laki atau perempuan kalau memang disampingkan di sebelahnya adalah lawan jenisnya. Gitu. Kita tahu adalah ini warnanya putih, benar putih, kalau disampingkan adalah dengan warna hitam. Gitu. Akan terlihat jelasnya. Makanya Allah dalam banyak ayat menyebutkan, ketika menyebutkan kalla inna kitabal fujjari, nanti Allah sebutkan kalla inna kitabal abrari. Allah ketika menyebutkan adalah tentang langit, Allah sebutkan tentang bumi, ya kan? Allah katakan misalnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah sebutkan langit, Allah sebutkan bumi. Allah sebutkan malam, Allah sebutkan siang. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Allah sebutkan adalah langit, Allah sebutkan bumi. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Allah sebutkan adalah matahari, Allah sebutkan bulan, gitu. Begitu pula ayat ini, Allah sebutkan di ayat yang ke-81 orang-orang yang berbuat kufur dan syirik dengan nerakanya. Ayat 82 Allah sebutkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan syurganya. Para umat dan akhwat sekalian, kita lihat di ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id akhadna mitsaqa Bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Ayat ini dengan beberapa ayat berikutnya menyebutkan kepada kita tentang perjanjian yang telah Allah ambil dari Bani Israel, di mana perjanjian ini merupakan perintah-perintah Allah yang wajib dan harus dilakukan oleh mereka. Allah katakan wa id akhadna mitsaqa Bani Israel, dan ingatlah tatkala kata Allah kami mengambil mitsaqa perjanjian Bani Israel dengan Bani Israel. Yang pertama adalah dikatakan la ta'buduna illallah. Perjanjian yang paling pokok dan paling utama yang Allah ambil dari Bani Israel adalah mereka tidak dibenarkan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jadi perjanjian yang pertama kali adalah perjanjian tentang tauhid, tentang akidah, di mana mereka tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi intisari daripada kalimat la ilaha illallah, yang merupakan akidah kita, keyakinan kita. Kita berada di zaman fitnah, di mana banyak orang yang terkadang ngomongnya ngaco. Bagaimana? Mengatakanlah semua agama sama, semua Tuhan yang disembah adalah benar, semua agama benar. Ini kan ngaco semua. Kalau saja Allah sudah mengambil perjanjian dengan Bani Israel, la ta'buduna illallah,
tidak dibenarkan mereka beribadah kecuali hanya kepada Allah, maka itu pula yang menjadi akidah daripada keyakinan kita. Itu pula yang menjadi keyakinan dan akidah yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diterangkan dalam ayat yang lain. Allah katakan, "Wa ma arsalna min qablika." Kata Allah, "Wa ma arsalna min qablika." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, mir rasulin, dari seorang rasul pun, illa nuhi, melainkan kami memerintahkan ilaihi, kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali aku, kata Allah, maka hendaklah kalian beribadah kepada aku. Jadi kalau kita lihat ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ajaran akidah yang dibawa Nabi kita Muhammad sesungguhnya itu pula yang pernah diwasiatkan dan diperintahkan oleh Allah kepada para rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikuatkan dalam ayat yang lain, Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ini seorang rasul. Apa perintahnya? Apa tugasnya? Ani'budullah. Agar rasul itu memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan meninggalkan segala yang diibadahi selain Allah. Jadi tegas ayat ini menerangkan kepada kita bahwa perjanjian yang paling utama dan utama adalah tentang ibadah kepada Allah, tentang tauhid, tentang iman. Karena inilah yang menjadi sumber kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tanpa ibadah yang benar, tanpa tauhid yang benar, maka ibadah yang lain yang mungkin menurut orang itu hebat dan baik tidaklah bermakna. Kenapa? Banyak orang kafir mungkin yang dia secara kehidupan sosial baik dengan masyarakatnya. Tapi apalah guna kebaikan mereka kalau tidak punya iman? Sehingga Allah ketika mengambil perjanjian pertama kali dengan Bani Israel tentang bagaimana mereka harus beribadah kepada Allah. Kalau beribadah kepada Allahnya sudah benar, tauhidnya benar, akidahnya benar, maka yang lain pasti akan benar. Sejauh mana orang memahami akidah dan ibadah kepada Allah tadi, itulah yang akan menjadi jalan. Kalau orang tauhidnya benar, yang lain sok. Bagaimana orang bisa bersaum dengan benar? Tidak lain dasarnya karena dia adalah memiliki iman yang benar. Sehingga dia nggak berani walaupun di kamar sendirian, di siang hari yang panas, ada air di depannya mudah untuk minum. Enggak dia. Kenapa? Karena tadi akidahnya sudah benar. Dia meyakini Allah melihat dia. Dia meyakini Allah mengetahui perbuatan dia. Orang lain mungkin gak ada yang tahu. Tapi adalah Allah maha melihat. Allah maha mengetahui. Allah maha mendengar. Dan seterusnya. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Untuk apa? Untuk mereka itu hanya beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua kata Allah, wabil walidaini ihsana, dan berihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Banyak sekali kalau kita mungkin mau buka ayat-ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan antara ibadah kepada Allah digandengkan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua. Kita diperintahkan
untuk beribadah kepada Allah karena memang sesungguhnya nikmat hidup yang kita rasakan ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan setelah itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua karena tidaklah ada kita di alam dunia ini melainkan ba'dallah, sebabnya karena orang tua kita. Para umat dan akhwat sekalian, siapapun kita, bagaimanapun kita, betapapun apa yang kita miliki, kaya luar biasa segalanya, tidak lain adalah kita tetap berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah ketika mewasiatkan dalam ayatnya terkait dengan wasiat Luqman kepada anaknya, Allah menyebutkan anishkur li wali walidaika ilayyal masir. Allah memerintahkan lewat Luqman tadi agar seorang hamba manusia itu bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Dengan ibadah, dengan tauhid. Wali walidaika, dan dengan kepada kedua orang tuanya, yaitu dengan berbuat birrul walidain, berbakti, berihsan. Di dalam ayat yang lain di surah Al-Isra ayat ke-23, Allah pun menyebutkan dengan bahasa yang mirip dengan ayat ini. Tapi kata Allah bunyinya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah menentukan, telah memerintahkan, telah mewasiatkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Lalu kata Allah wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Para umat dan akhwat sekalian, Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengutip hadis dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, di mana ketika itu beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amali afdal? Kata Abdullah bin Mas'ud, amalan apa ya Rasul yang paling utama? Kata Rasul, as-salatu ala waktiha. Amalan yang paling utama adalah salat di waktunya. Kemudian kata beliau, tsumma ai. Kemudian apa lagi ya Rasul setelah itu? Kata Rasul, birrul walidain. Amalan yang mulia yang kedua setelah salat di waktunya adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kata beliau, tsumma ai. Kemudian apa lagi wahai Rasul? Kemudian kata Rasul, al jihadu fi sabilillah. Kemudianlah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat penjelasan Rasul ini menyebutkan salat, kemudian birrul walidain, hakikatnya sama dengan ayat tadi. Karena salat itu sesungguhnya bentuk perwujudan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, seorang pernah bertanya kepada Rasul, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Kata Rasul, ummuka, ibumu. Tsumma man? Kemudian siapa ya Rasul? Kata Rasul, ummuka, ibumu. Tsumma man? Kemudian siapa lagi ya Rasul? Kata Rasul, ummuka, ibumu. Tsumma man? Qala abuka. Kemudian baru ayahmu. Artinya penyebutan ibu, kemudian ibu, kemudian ibu, kemudian ayah, ini adalah mengisyaratkan kepada kita begitu luar biasanya Rasul memberikan tuntunan kepada kita untuk birrul walidain, terutama kepada ibu kita. Ya.
Sampai Rasul menyebutkan 3 kali, ummuka, 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 kemudian abuka. Ya. Tapi jangan disalahpahami. Ketika bilang ummuka adalah yang pertama, ummuka yang kedua, ummuka yang ketiga. Salah itu mah. Ya kan? Abuka, bapaknya satu tuh katanya. Jadi boleh ta'adud. Ya ta'adud boleh, tapi bukan ayat ini. Ya kan? Jangan dalil ini, yang lain dalilnya. Ya. Jadi ummuka, ummuka, ummuka disebut 3 kali, bukan 3 adalah ibu, tapi adalah kita diperintahkan untuk lebih, ya kan, kepada ibu ketimbang kepada sang ayah. Kenapa? Karena begitu luar biasa adalah pengorbanan sang ibu dalam kehidupannya, dalam membesarkan kita. Tidak ada, ya kan, seorang ibu ketika melihat anaknya menangis, melainkan tangannya segera adalah apa? Bergerak untuk membelai anaknya supaya diam. Tidak ada seorang ibu ketika merasakan anaknya sakit tengah malam, melainkan dia adalah orang yang paling pertama bagaimana membuat anaknya nyaman di malam hari. Sang bapak mungkin tidur, ya kan begitu. Sang ibu yang ada luar biasa. Itu yang terjadi dan kita alami. Makanya benar Rasul katakan ummuka, 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 thumma abuka. Wabil walidaini ihsana. Itu yang kedua. Kemudian kata Allah, wadhil qurba. Wadhil qurba. Kita pun diperintahkan untuk berbuat baik setelah kepada kedua orang tua adalah wadhil qurba, kepada kerabat dekat kita. Kita punya kerabat dekat, ada paman kita, ada bibi kita, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu, di mana mereka adalah orang-orang yang tidak bisa jauh daripada kita. Secara nasab mereka tidak bisa diputuskan dengan kita, karena bagaimanapun dia paman, dia bibi kita. Di mana mungkin dalam kehidupan mereka adalah orang yang mungkin membantu kita ketika kita masih kecil. Sehingga Rasul ketika menyebutkan tentang bagaimana seseorang bersedekah, kata Rasul, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqah. Bersedekah kepada seorang miskin adalah itu bernilai 1 sedekah. Wa 'ala dzirrahimi ithnatan. Sedangkan ketika kita bersedekah kepada yang masih menjadi kerabat kita, maka nilainya 2, kata Rasul. Shadaqatun wasilah. Dia sebagai sedekah dan dia juga sebagai apa? Penjalin hubungan silaturahim. Makanya Allah ketika menyebutkan untuk berbuat baik selain kepada kedua orang tua, Allah menyebutkan kepada siapa setelah itu? Wadhil qurba, kepada kerabat dahulu. Jadi urutan ini adalah memiliki makna. Kemudian wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada orang miskin. Gitu. Jadi Allah ketika mengurutkan ini adalah bermakna, bukan tanpa makna. Allah menyebutkan kedua orang tua dahulu, kemudian kerabat, kemudian anak yatim, kemudian orang miskin. Jadi kalau kita misalnya mendapatkan adalah hal tadi, maka kita harus lebih mengedepankan kerabat ketimbang anak yatim, ketimbang orang miskin. Kita katakan ingin memberikan sedekah. Ada kerabat kita, ada yatim, ada miskin. Maka kita dahulukan kerabat. Kalau kerabat sudah dapat, ada lebih masih kasih ke yatim. Kalau yatim sudah dapat, ada orang miskin, kita berikan ke miskin. Itu maknanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara berurutan ini, adalah ini memiliki makna juga kata para ulama, bahwa dalam kita berbuat baik hendaknya kita memperhatikan orang yang paling dekat dengan kita, yaitu kedua orang tua
kita, kemudian kerabat kita, kemudian mungkin yatim yang berada di seputar kita, dan juga orang-orang miskin. Kemudian kata berikutnya, waqul linnasi husna. Di antara wasiat Allah kepada mereka adalah mereka itu diperintahkan untuk berkata yang baik. Qulu linnasi husna. Menjaga ucapan. Rasul menegaskan kepada kita dalam haditsnya apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi waqulu linnasi husna. Kalau kita berbicara kepada orang, maka berbicaralah yang baik. Jangan sampai lisan kita itu mencederai, menyakiti orang lain. Rasul mengatakan al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang mana muslim lain selamat daripada tangan dan lisannya. Wa qulin nas, berkata kepada orang dan perkataan yang baik. Tidak mencela, tidak menghina, tidak merendahkan, tidak mengolok-olok, tidak mencaci maki, dan seterusnya. Kemudian kata Allah, aqimus salata wa atuz zakah, dan hendaklah mereka mendirikan salat dan juga mengeluarkan zakat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya Bani Israil pun memiliki kewajiban salat, memiliki kewajiban zakat. Jadi kewajiban salat dan zakat itu bukan hanya untuk kita kaum muslimin, sesungguhnya untuk umat Bani Israil pun sudah Allah fardukan. Cuma bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Tsumma tawallaitum. Namun kata Allah, perjanjian yang telah Allah ambil dari mereka, kata Allah, tsumma tawallaitum. Kemudian kalian berpaling, illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian mereka, wa antum mu'ridun, sedangkan kalian adalah menjadi orang-orang yang berpaling. Para umat dan akhwat sekalian, ini dulu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca daripada ayat tadi bisa menambah ilmu kita. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di ayat yang ke-84 di waktu yang akan datang. Apabila mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan materi ini, persilakan. Silakan Umahat kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, alhamdulillah kalau sudah paham. Iya. Iya. Gak ada? Ya, alhamdulillah berarti paham. Iya, cukup dulu Mahat. Insyaallah kita bertemu pekan waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.